bersama Urban JTV pada program Urban Talk Podcast. Kali ini kita kehadiran Ketua Forum UMKM Kabupaten Bekasi, Pak Mustafa HS ya. Iya. Selamat datang Pak. Selamat datang. Nanti kita akan membicarakan tentang digitalisasi UMKM dan beberapa topik yang berkaitan dengan UMKM. Langsung aja kita tanya kepada Pak Mustafa, apa kabar Pak nih? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. UMKM saat ini kita pengen tahu sih gimana sih secara umum ya gambaran UMKM saat ini itu. Gambaran umumnya UMKM khususnya di Kabupaten Bekasi, ya alhamdulillah saat ini gelorahnya luar biasa bagus ya. Karena memang dari pemerintahan Kabupaten Bekasi sendiri, dari dinas pun itu benar-benar mensupport UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Kalau anggota forum UMKM sendiri sampai saat ini ada berapa? Kalau anggota forum kita ada di 23 kecamatan, ya. Sekitar pelaku usaha itu yang terdaftar ada sekitar 11 ribuan pelaku UMKM. Dari 23 kecamatan, iya. Sekabupaten. Iya, sekabupaten. Itu meliputi berbagai macam produk ya? Iya, macam-macam produk. Ada kerak, ada kerajinan, makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Iya. Itu maksudnya angka yang aktif, apa yang memang terdaftar gitu? Yang terdaftar dan aktif. Oh, terdaftar dan aktif. Iya. Baik sekali ya. Iya. Dan tercatat semua di maksudnya dinas terkait gitu Iya, sebagai alhamdulillah tercatat semua di Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Bekasi. Nah, kita mau bahas tentang digitalisasi nih Om. Iya. Digitalisasi UMKM ini kan menjadi suatu yang penting untuk saat ini ya, di Iya. mana kebanyakan demografi kita di milenial dan Gen Z. Dan berkaca pada COVID kemarin, banyak UMKM yang dipaksa untuk digital, go digital gitu kan. Mereka jualan lewat marketplace, beradaptasi dengan teknologi yang sebelumnya nggak pernah mereka jamah gitu kan. Nah, kalau di forum UMKM sendiri udah berapa banyak, maksudnya gimana ya, secara umum digitalisasi di UMKM itu sudah berjalan atau belum? Kalau di UMKM sendiri untuk itu udah berjalan ya, berjalan. Alhamdulillah. Cuma memang ada sebagian juga nih pelaku UMKM kita yang pelakunya kan banyak kan udah berumur juga ya, ya berumur dan mereka itu agak gaptek juga sama teknologi. Ada sebagian. Tapi kalau pelaku-pelaku UMKM atau pemula itu mereka luar biasa aktifnya di digitalisasi. Mereka udah bisa jualan di Shopee, di Lazada, marketplace yang ada termasuk seperti Bebeli ya, alhamdulillah ada berjalan. Oh, iya. Jadi platform itu udah dimanfaatkan iya. ya. Tapi kalau misalnya website gitu mereka apakah ada yang kalau website itu kadang ada yang punya, ada juga yang enggak. Gitu sih. Ya karena mereka kan pelaku UMKM kita ini rata-rata agak-agak gaptek juga sih ya. Gaptek teknologi dah gitu. Nah kan Dinas UMKM kemarin juga sempat menggencarkan ya dengan digitalisasi pemasaran, apalagi pokoknya yang berbau digitalisasi itu. Tapi di forum UMKM sendiri ada nggak sih dapat pelatihan kayak gitu Om? Oh ada. Kita dari Dinas kita difasilitasin pelatihan ya. Kita itu kalau dari Dinas itu ada namanya Simpum. Nah, Simpum itu pelatihan dalam jangka 1 tahun. Itu ada pelatihan di situ. Jadi pelaku UMKM mau ikut pelatihan apa aja udah disiapkan di sana. Di sana. Iya, di di aplikasi Simpum ya yang udah disiapkan dari Dinas Koperasi dan UMK. Jadi dari situ juga semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bekasi itu terdata. Iya, terdata. By name dan address lah semuanya itu kedata semua di sana. Usahanya apa, omsetnya berapa, udah naik kelas apa belum, nah semua di sana terdata. Naik kelas itu maksudnya apakah ada kategorisasi A, B, C, D gitu? Nah, kalau
kita anggap kalau naik kelas itu produk kita itu udah bisa masuk di retail-retail maju ya, seperti di mall. Kalau sekarang ini kayak model di Ion Mall ya. Di Ion Mall itu 23 kecamatan, produk-produk unggulan. Nah, kita ada di Ion Mall, ada 11 booth yang kita dikasih sama Ion Mall, fasilitas dari PJ Bupati kemarin dan Dinas Koperasi dan UMK, kita bisa mendapatkan fasilitas. Jadi teman-teman pelaku UMKM ini dulu kan merasa kita punya produk, kita nggak bisa promosi nih. Kita punya produk, kita nggak ada modal. Nah, kalau sekarang mah itu udah nggak ada. Istilahnya udah difasilitasi sama dinas. Bilang kita nggak ada tempat pemasaran, kita udah ada di Ion Mall. Ataupun di Indomaret, Alfamart, kita udah kerjasama. Hypermart, ya produk-produk UMKM kita udah pada masuk di sana. Wah, luar biasa ada produk-produk kita. Di mall itu aja atau ada mall lain lagi Om yang udah? Kalau di Pollux kalau nggak salah itu di Matahari ya, produk tas batik kalau nggak salah itu. Kelly apa merek Kelly kalau nggak salah. Kebetulan produk itu Tambun Selatan kalau nggak salah. Ya produk-produk kita juga nggak kalah menarik sama produk-produk di luar sana. Ya alhamdulillah kita udah ada yang ekspor juga. Produk kita udah banyak yang ekspor juga. Waktu itu saya ke Uniqlo ya, ada juga ya. Nah, Uniqlo Harapan Indah ya. Betul. Iya. Beberapa produk UMKM yang bahan daur ulang gitu ya, Iya. tas gitu ya. Iya. Nah di booth mall tadi kan terbatas ya, sementara anggotanya banyak. Itu gimana sistemnya? Nanti giliran kah atau semua produk yang ada dipajang aja gitu? Jadi 23 kecamatan bisa masuk semua di Ion Mall. Iya. Yang penting dengan catatan ada syaratnya, penting produknya itu udah legalitasnya udah komplit. Legalitas. Ya, seperti NIB, halal dan PIRT. Kan untuk menjamin kepuasan pelanggan juga belanja kalau kan udah ada legalitasnya komplit ya. Ya alhamdulillah sih omset luar biasa di sana. Oh, di sana. Iya. Di tempat-tempat lain gimana? Kalau di tempat-tempat lain ya alhamdulillah juga sama sih. Termasuk kemarin itu kan kita punya sensasi ya, pusat oleh-oleh di Tambun Selatan, di Gedung Juang, kita punya sensasi juga di sana. Booth kontainer itu dikelola oleh Forum Kecamatan Tambun Selatan. Jadi udah punya akses pasar kalau iya, kita udah punya akses pasar. Jadi teman-teman pelaku UMKM jangan ragu dah. Kan kalau dulu mah bahasanya, kalau bahasa kita mah kita punya produk nggak bisa masarin, ataupun kita punya produk susah masarinnya. Kalau sekarang mah nggak ada cerita seperti itu. Sudah difasilitasi nama Dinas Koperasi dan UMK. Oke, jadi kalau kita bisa bilang pasarnya udah ada tempat gitu ya, udah ada tempat untuk memasarkan produk. Nah terus masih ada nggak sih kendala yang dihadapi teman-teman UMKM? Kalau dulu kan kita ingat banget bahwa ada juga kendala di pengemasan ya, produknya yang nggak bisa bersaing karena pengemasannya kurang menarik. Iya. Sekarang sudah punya pasar, berarti produknya juga udah pasti menarik gitu ya, berdasarkan standar tempat memasang itu. Nah mungkin ada kendala lain nggak sih sekarang? Kalau kendala sih sebenarnya untuk kemasan masih ya. Oh masih? Ya kemasan itu kendalanya kalau kemasan itu kan kalau kita pesan itu kan masih harganya agak mahal ya. Nah cuma kita berharap tuh mungkin dari pemerintah Kabupaten Bekasi bisa memfasilitasin kita bikin rumah kemasan. Rumah kemasan. Ya, rumah kemasan. Jadi maksudnya ada bantuan dari pemerintah lah buat bikin rumah kemasan. Jadi fasilitas itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku UMKM dengan mendapatkan kemasan yang lebih murah. Oh iya. Iya. Kita ambil contoh ini deh. Iya. Untuk bikin satu kemasan ini mungkin butuh berapa? Kalau kemasan ini bisa satu piece-nya itu mencapai 1.900 perak. Satu piece? Iya, satu piece. Oh. Satu piece-nya. Paling dikit itu 3.000. Nyetak ini? Ya, nyetaknya.
Itu untuk 3. satu motif. Satu motif, satu gambar. Apakah ini juga yang mempengaruhi apa ya, harga, maaf ya Om ya, produk UMKM itu dianggap agak mahal gitu Iya, dibanding produk sejenis gitu. iya. Ya itu juga karena dari kemasannya juga lebih mahal dan teman-teman pelaku UMKM itu kan kalau belanja bahan baku juga nggak seperti pabrik, belanjanya kan sekalian banyak tuh. Kalau pelaku UMKM kan paling belanja 5 kilo, 10 kilo paling banyak satu bahannya. Jadi Iya, kan iya. kalau beli seperti itu kan pasti beda, ada harganya lebih mahal sedikit. Jadi bukan semata-mata buat ngejar untung ya Om Ya ya, bukan, karena bukan. production cost-nya juga besar ya. Iya betul. Beli bahan bakunya, packagingnya. Nah sekarang kita balik ke digitalisasi. Bebeli itu kan salah satu apa ya, usaha pemerintah ya Iya, untuk menjembatani UMKM dengan customernya. iya. Udah berapa tahun Bebeli itu? Kira-kira 2 tahun. Iya, 2 2 tahun. tahun. Jalan 3 ya? Ya, jalan 3. Gimana Om dampaknya terhadap pada pelaku UMKM? Kalau untuk teman-teman daftar di Bebeli ya, itu sebagian sudah pada masuk semua di Bebeli memang. Sudah masuk di Bebeli. Cuma belum sampai 100% menerima manfaatnya, manfaat di Bebeli. Karena masih banyak juga teman-teman yang udah berjualan di Bebeli sampai hari ini belum pernah dapat orderan. Ada itu. Dia belum laku. Ada juga seperti itu, tapi nggak semua ya. Nggak ya. semua. Itu sih kendalanya. Kita pertanyaan-pertanyaan dari pelaku UMKM itu, kita udah masuk di Bebeli tapi produk kita belum laku nih. Padahal udah pelaku UMKM ini udah menggedor kecamatan-kecamatan supaya membeli produk UMKM di Bebeli. Apalagi kan memang instruksi dari Pak PJ kan sampai saat ini juga mewajibkan ASN itu belanja di Bebeli. Nah, tapi ya masih ada juga sih yang belum merasakan manfaatnya di Bebeli. Ya moga-mogahan ke depannya Bebeli lebih bagus lagi. Padahal itu kan link ya, semacam kayak marketplace juga ya. Ya. Nah, jadi bisa dibeli, tinggal klik Ya, kan. tinggal klik. Nah, kemarin sih kita sempat tanya ya ke Pak PJ, katanya belum bisa mewajibkan UMKM untuk beli di ASN untuk beli di situ, baru sebatas himbauan. Nah, moga-moga nanti ada dampaknya dirasakan sama seperti akses pasar yang di mall itu ya. Moga-mogahan. Kalau balik lagi ke digitalisasi nih kita, karena ini jadi topik utamanya pada sesi kali ini. Seberapa penting sih digitalisasi untuk saat ini ya bagi pelaku UMKM? Penting banget, saya rasa penting banget karena apa deh? Semua itu kan apa namanya pembukuan apa segala juga dari situ ya. Kita mengetahui pengeluaran, pemasukan, pembelanjaan. Memang dari situ semua sih. Kalau kita nggak ada pembukuan apa digitalisasinya itu ya kayaknya agak susah. Susahnya ya itu tadi kita nggak tahu uang keluar masuknya itu nggak tahu gitu kan, nggak taunya uang masuk ya, namanya pelaku UMKM ini uangnya masuk, taunya dibelanjain, ikut dipakai juga buat belanja dapur. Ya campur gitu. Iya campur. Tapi kalau ada digitalisasinya itu kan ya lumayan mengetahui lah. Jadi arus kasnya. Iya ada arus kasnya ada, arus uang belanjanya ada. Kan itu yang harus pelaku UMKM memahami. Kalau itu nggak paham ya modal habis terus, nggak ketahuan, pokoknya comot terus deh. Jadi memang kendala UMKM salah satunya itu ya, arus kasnya kadang-kadang suka nyampur sama dapur ya. Nah itu UMKM tuh begitu. Kalau pelatihan soal manajemen keuangan udah pernah belum? Oh sering itu. Sering malah dari Dinas Koperasi dan UMKM itu sering melakukan pelatihan itu. Itu apa? Dia berbasis software? Apakah cuma cara-caranya aja biar pencatatan lebih rapi gitu? Ya ada 2 macam juga sih, ada pencatatan biar lebih rapi, sama pakai software juga ada. Oh ada software yang dipakai ini? Iya gitu pakai ini, pakai aplikasi ini gitu kan. Ada. Nah jadi kayak kita di mall itu kan, di Ion Mall kita pakai kasir pintar. Kasir pintar, Android itu ya? Iya Android. Jadi
bisa apa namanya stok barang ketahuan, barang yang keluar ketahuan dari sana. Jadi kita nggak perlu datang ke Ion kan udah ada SPG ya yang nungguin. Kita cuma cek dari HP Android kita aja di rumah udah bisa ketahuan stok kita tinggal sekian, udah laku sekian. Itu sih kalau jadi manfaatnya terasa ya. ya manfaatnya terasa. Nah kalau dalam pemasaran nih, kayak produk ini kan Om ya, punya Om ya. Ya ini produk. Kalau Om sendiri udah memanfaatkan platform lokal pasar nggak sih atau marketplace gitu untuk menawarkan produknya? Udah, kalau untuk marketplace sudah kita coba masuk ya, cuma kalau saya pribadi sih dampaknya belum begitu ini ya. Cuma saya banyakan itu jualnya melalui offline doang sih banyakannya. Masih offline ya? Jadi kayak model di Ion Mall, kita juga masuk di grosir, salah satu grosir terbesar di Tarumajaya ya produk kita masuk. Ya sama teman-teman yang suka belanja aja sih, teman-teman apa namanya dari WA apa segala itu kan mereka bisa belanjanya di situ. Kalau masuk misalnya kemarin saya juga memang coba di Shopee, ya belum kerasa banget sih Belum ininya. terasa banget ya. Iya, belum kerasa banget sih. Tapi kalau penjualan lewat WA itu udah bisa dihitung digital loh. Ya, manfaatkan teknologi ya. Iya, teknologi itu bisa. Saya beli dong gitu kan. Pakai apa kirim foto gitu kan. Makanya kadang-kadang kan orang kalau WA ke kita itu kan memang WA bisnis ya. Apa yang setiap orang WA pasti apa yang bisa kita bantu gitu kan langsung keluar gitu kan. Auto answer ya. Terus bisa naruh katalog dia. Iya, bisa naruh katalog. Ya, itu udah berarti udah menerapkan ya Om ya. Udah menerapkan. Nah tapi kalau marketplace ini kan apa ya, dia ada bisa ngiklan nih. Pernah nggak sih memanfaatkan fitur iklan gitu kan supaya produknya itu muncul di hasil pencarian orang-orang gitu yang menggunakan marketplace itu? Belum kita belum pernah coba seperti itu. Belum ya. Jadi artinya baru taruh foto ya, taruh produk, kasih harga gitu ya. Iya, itu aja ya. Itu tapi ada yang beli maksudnya? Ada sih, cuma ya nggak banyak. Iya, nggak banyak sih. Ya banyakannya ya offline tadi, kayak seperti kan produk kita di Ion Mall, lakunya di Ion Mall gitu kan. Karena dari dinas sendiri setiap ada tamu kunjungan dari provinsi lain, dari kabupaten kota lain, itu wajib mampir di Ion Mall untuk belanja. Diarahin ke situ. Iya, jadi kan memang saat ini Kabupaten Bekasi itu punya pusat oleh-oleh ya di Ion Mall. Namanya produksi produk UMKM Kabupaten Bekasi. Disingkat apa tuh? Nggak ada singkatan. Nggak ada singkatan. Nggak ada singkatan. Belum ada namanya. Ya. Saya mikir singkatan produksi apa ya? Produksi produk UMKM Kabupaten Bekasi. Artinya cukup menggembirakan itu ya. Iya. Ada booth di situ dan penjualannya lumayan memuaskan gitu ya. Nah kalau untuk saat ini mungkin forum UMKM apa sih yang sedang diperjuangkan atau dibahas bersama-sama pemerintah gitu? Sementara ini ya yang selalu kita bahas ya pelatihan sih. Untuk sementara ini ya banyak kan gitu pelatihan aja untuk pelaku-pelaku UMKM. Kan kita banyak juga pelaku-pelaku pemula ya yang baru tamat sekolah langsung nyoba usaha kan tidak melanjutkan sekolah mereka ataupun kena PHK mereka langsung mulai usaha. Jadi ya kita banyakkan itu pelatihan ada pelatihan pemasaran, ada pelatihan pembuat buat macam-macam kue. Itu sih yang banyak yang kita lakukan sekarang. Ya, jadi pelatihan itu juga penting ya bagi apalagi yang baru terjun gitu ya. Iya. Kalau tingkat turnovernya Om, tingkat apa namanya jatuh bangunnya banyak kan yang pasti bertumbuh ya. Ada banyak UMKM baru nih. Nah, terus bangkrutnya banyak nggak juga sih di antara? Ya biasanya sih seperti itu jatuh bangun. Ya jatuh bangun. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang bangkrut gitu aja. Ya ada start di situ aja nggak bergerak-gerak karena banyak kan kalau yang nggak bergerak itu nggak ada inovasinya. Oh iya. Jadi kan kita pelaku UMKM ini harus banyak berinovasi juga. Inovasi dari segi produk ya.
misalnya produk ini kurang laku nih, kita harus bikin produk apa nih yang kira-kira yang disukai sama masyarakat. Oh, Jadi nggak monoton kayak saya nih. Kalau yang pai susu ini kan produk saya ini kan baru nih. pai susu. Ya, pai susu. Produk yang lama kan itu bagelen sama bolu kering ya. Nah, ini setelah saya jalan-jalan ke Jogja nih, Bang, saya bisa terinspirasi di Jogja ngelihat di sana itu pai susu tuh laku betul, laku keras. Laku keras. Jadi saya lihat coba gimana caranya ini supaya saya bisa juga bikin pai susu juga di Kabupaten Bekasi, jadi ya oleh-oleh di Kabupaten Bekasi. Saya coba karena kan memang kita ke Jogja itu memang difasilitasin juga dari Dinas Koperasi dan UMK waktu itu ya tahun kemarin. Alhamdulillah dapat ilmunya. Pulang dari sana saya coba bikin produknya. Alhamdulillah jadi seperti ini. Oh iya, pai susu ya. Itu ya pai susu. Makanya kan ciri khas dari pai susu ini sama produk-produk saya selalu dikasih gambar Tugu Gedung Juang tuh belakangnya, biar kan orang lebih kenalnya Gedung Juang. Yang ini ya. Ya itu Gedung Juang belakang. Itu Gedung Juang. Gedung Juang. Ini supaya ciri khas aja. Ciri khas ya, Bekasi gitu ya. Kalau yang di Jogja kan ciri khasnya tuh Tugu Jogja. Malioboro itu. Ya, Malioboro. Nah, ini coba kita bikin Tugunya Tugu Gedung Juang. Gedung Juang. Ya. Nah, ini kan ada di labelin khas Bekasi. Ya. Saya juga UMKM kan secara umum gitu ya, Ya. khas Bekasi. Nah, apa sih yang membedakannya? Tadi kan Om ke Jogja ngelihat pai susu, terus bikin sendiri. Nah, yang terus apa yang membedakan dibanding produk yang di sana itu? Bedanya sih dari bahan baku aja sih sedikit ya, ada perubahan karena kan kita ada bahan yang cuma bisa didapat di Kabupaten Bekasi. Itu aja sih. Kalau rasa sih nggak jauh beda sih, Bang. Lebih enak kali. Ya, lebih enak. Oh, gitulah. Namanya orang jualan lebih enak. Coba. Nanti kita coba ya. Ini harus kirim banyak Om buat teman-teman di sini. Terakhir Om, sebelum kita tutup nih sesi ngobrol kita kali ini, harapannya mungkin kepada pemerintah ya tentang UMKM ini supaya lebih naik kelas itu seperti yang di seperti yang di baju ya. Harapan kami selaku Ketua Forum Kabupaten Bekasi kepada pemerintah Kabupaten Bekasi supaya supportnya untuk pelaku UMKM ini nggak kurang ya. Jangan seperti halnya yang kemarin harus lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi supportnya karena memang luar biasa sih. Memang tahun ini juga supportnya dari pemerintahan Kabupaten Bekasi itu luar biasa ya. Cuma kita minta lebih lagi. Jangan cuma maksudnya kita ini kan produk kita ini kan udah banyak yang bagus, yang udah bisa ekspor. Nah, kita minta kepada pemerintahan Kabupaten Bekasi itu biar perizinan untuk ekspor ataupun bisa masuk ke pusat-pusat pertokoan yang ada di Kabupaten Bekasi itu lebih dipermudah. Lebih dipermudah biar produk-produk kita itu lebih dikenal di masyarakat kabupaten sendiri ataupun di luar dari Kabupaten Bekasi. Itu aja sih. Artinya akses ke aspek legalitas, legalitas dan perizinan ya. Iya, perizinan. Supaya bisa lebih ditingkatkan lagi. Oke. Terima kasih Om sudah hadir di Urban J TV. Kita ngobrol digitalisasi tadi dan juga beberapa tentang UMKM ya. UMKM ini sangat penting ya karena menopang perekonomian nasional. Seperti pada Covid kemarin banyak perusahaan atau korporasi yang bertumbangan ya. Tapi UMKM juga akhirnya juga menopang ekonomi nasional selama Covid. Nah, jangan lupa saksikan podcast kita nanti di Urban J TV, follow juga Instagramnya, subscribe, like dan komen. Sampai ketemu pada podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.